Berikut adalah step-step untuk menggunakan aplikasi pengendali BPJS. Nah, pertama kali masukkan user dan password. Nah, selanjutnya yang perlu pertama kali diverifikasi adalah pertanggungan BPJS. Di menu setup tanggungan BPJS. Nah, jadi di sini untuk menambahkan estimasi pertanggungan dari BPJS, klik tombol new. Di sini ada SMF, jadi bisa dibilang spesialisnya, misalnya spesialis anak. Kemudian nama diagnosanya saya input dengan diagnosa anak tes. Nanti ini tergantung kebutuhan dari rumah sakit masing-masing. Kemudian diisi pertanggungan kelas 3 nilainya berapa. Misalnya dibuat 3 juta. Kemudian kelas 2-nya adalah 4 juta. Kemudian kelas 1-nya adalah 5 juta. Nah, jika sudah, tekan tombol save untuk menyimpan data. Nah, kalau misalnya ingin dibuat lagi, tekan tombol new. Nah, stepnya sama seperti tadi, dipilih SMF-nya apa, kemudian diinput nama diagnosanya, diisi pertanggungan kelas 2, kelas 1, dan kelas 3-nya. Nah, ini tekan tombol refresh untuk melihat semua data yang sudah disimpan. Ini pertanggungan-pertanggungan atau estimasi pertanggungan dari BPJS yang sudah dibuat. Nah, step berikutnya adalah step harian yang selalu akan diinput oleh pengendali BPJS atau bagian Kesmik di menu view, kemudian data pasien rawat inap. Nah, di sini teman-teman bisa memilih section di masing-masing SAL atau bisa memilih all untuk melihat semua pasien BPJS yang rawat inap saat ini di rumah sakit. Nah, untuk memperkecil data agar lebih spesifik, kita pilih rawat inap Melati. Nah, selanjutnya akan muncul list data pasien yang dirawat di SAL rawat inap Melati. Nah, jadi ada dua tipe data yang berbeda di sini. Ada yang list merah, ada yang list putih. Yang list merah itu artinya untuk menandakan teman-teman di Kesmik bahwa sisa pertanggungan atau estimasi sisa pertanggungan dari pasien tersebut sudah habis. Nah, yang perlu diinput tiap hari adalah data estimasi BPJS. Jadi misalnya dipilih atas nama Novi, kemudian create pengendali untuk membuat estimasi. Nah, yang perlu diverifikasi lagi adalah kelas pertanggungan dan kelas pelayanan pasien. Jadi kalau misalnya data sudah sesuai, tinggal diisi kodenya. Di sini dipilih. Nah, ini diinput sesuai dengan kode INACI-BIJIS atau estimasi dari pertanggungan BPJS yang sudah dibuat di step awal tadi. Misalnya yang kita buat tadi adalah anak tes. Nah, ini akan muncul. Jadi yang muncul di sini nama diagnosa, kemudian estimasi untuk pertanggungan kelas 1, estimasi untuk pertanggungan kelas 2, dan estimasi untuk pertanggungan kelas 3. Nah, karena ini pasien diinput kelas pertanggungan adalah kelas 3, nanti yang akan muncul adalah pertanggungan yang kelas 3 senilai 3 juta. Tekan select. Nah, kemudian akan masuk di sini. Selanjutnya tekan tombol save untuk menyimpan data. Nah, nanti setelah di refresh, nah si Novi ini akan masuk nilai pertanggungannya. Nilai pertanggungan adalah nilai yang sudah diinput tadi senilai 3 juta. Kemudian sisa estimasi biayanya adalah minus 900 karena total biaya di sini adalah real cost pasien yang sudah diinput dari pasien
masuk sampai saat ini. Kemudian misalnya saya input ulang, create pengendali, kemudian misalnya data kelasnya salah, tinggal di update kelas. Kemudian di sini adalah kelas pertanggungan adalah kelas 2, kelas pelayanan adalah kelas 1. Jadi kondisi naik kelas ya. Kita update. Nah, nanti kelasnya sudah otomatis berubah. Nah, saya lakukan input pertanggungan PJS kembali. Saya reset. Nah, saya coba input dengan nilai pertanggungannya lebih tinggi. Misalnya yang ini, yang colonoscopy. Tadi pertanggungan yang kita input adalah kelas 2. Nah, jadi nilai yang muncul adalah kira-kira 98 juta. Di select 9.800.000. Kita simpan. Kita refresh ulang. Nah, yang tadinya atas nama Novi ini sebelumnya list warna merah, sekarang dia sudah menjadi warna putih. Itu karena sisa pertanggungan BPJS-nya masih lebih dari 1 juta. Jadi total biayanya adalah 3 juta. Kemudian nilai pertanggungan estimasi BPJS-nya adalah 9 juta. Nah, kemudian akan saya simulasikan lagi untuk pembuatan kode INACBGIS. Nah, misalnya kita update kelasnya. Nah, kelas pertanggungannya misalnya kelas 3, kemudian kelas pelayanan adalah kelas 1. Kita update. Nah, saat melakukan inputan kode INACBGIS akan notifikasi kelas pasien BPJS belum benar. Lakukan update kelas pasien terlebih dahulu. Nah, pesan itu muncul karena di BPJS untuk pasien-pasien yang naik kelas hanya diberi kebijakan satu kelas. Jadi ini adalah 2 tingkat, kelas pertanggungan kelas 3, kelas pelayanan kelas 1, jadi itu tidak bisa dilakukan. Nah, silakan lakukan update kelas lagi. Nah, misalnya ke kelas pelayanan adalah kelas 2. Kita update. Nah, selanjutnya di input kode INACBGIS kembali. Nah, begitu seterusnya. Jadi teman-teman di Cashmik harus melakukan review data pasien ini setiap hari. Jadi nanti tinggal lakukan hal yang sama di section-section yang lain.